Oke, lanjut yang B, keseimbangan setelah pajak. Jadi yang sebelumnya ini adalah keseimbangan sebelum pajak ya. Ini berarti keseimbangan sebelum pajak ini adalah sebelum ya, keseimbangan belum pajak. Ini tidak ada embel-embel aksen di sini ya, tidak ada aksennya. Sekarang kita keseimbangan setelah pajak itu. Jadi dari rumus tadi, rumus yang ini, kalau keseimbangan setelah pajak, jadi penawarannya kita ganti dulu ya. Jadi QS kita rubah menjadi QST ya. QS kita rubah menjadi ke QST. Formulanya apa? Formulanya Oke, dari sini formulanya ini ya. Oke. A ditambah QST sama dengan A ditambah B dalam kurung P dikurang T. Oke, kita udah ketahui tadi QS-nya adalah 2P dikurang 6. Pajaknya adalah 3 dari soal. Kemudian kita coba dulu ke A. Di sini A-nya berapa? A itu konstanta, berarti min E. Nah, BP ya, BP berarti B-nya adalah 2. T-nya nanti 3. Oke, ini ya. Jadi QST A ditambah B dalam kurung P dikurang T. QST sama dengan A. A-nya min 6 ditambah B 2 dalam kurung P 3. Berarti P dikurang 3. QST sama dengan min 6 ditambah dikali ke dalam 2P plus 2 dikali min 3 plus 6. Berarti QST sama dengan berapa ini? Ini bisa kita tambahin ya. Negatif 6 dikurang negatif 6, negatif 12 ditambah 2P. Nah, inilah fungsi baru dari QST yang sebelumnya QS aja. QS doang adalah 2P dikurang 6. Oke. Maka bisa kita cari keseimbangan setelah pajak. ET sama dengan adalah QD sama dengan QST sesuai rumus ini. Oke. QD tadi berapa QD? QD, maaf Ibu lihat lagi soalnya. QD adalah 15 kurang P. QST min 12 ditambah 2P ya. Kemudian bisa kita selesaikan. Ini pindah ke sini 15 dulu, negatif 12 pindah ruas menjadi plus 12, 2P tetap nih posisinya pindah ya, jadi positif P. 27 sama dengan 3P. P sama dengan 27 dibagi 3. P sama dengan 9. Nah, ini adalah PE aksen karena setelah pajak. Ya, harga setelah pajak karena sudah ini ya sudah berubah. Oke, kita substitusi. PE aksen sama dengan 9 ke. Nah, kalau yang ini, kalau dari soal sebelumnya ini boleh ke QD dan atau QS. Kalian boleh substitusi ke QD atau ke QS. Kalau ke ini harus ke QST. Ya, ini yang bedanya. Harus ke QST. QST itu berarti yang ini ya. QST sama dengan min 12 tambah 2P. Q sama dengan min 12 ditambah 2 dikali 9. Q E aksen, langsung Q E aksen aja ya. Min 12 ditambah 8
Berapa QE aksennya? QE aksennya negatif 12 menang 18, berarti 6 ya? 6. Berarti titiknya di sini berapa? QE aksen PE aksen sama dengan 6 di koma 9, 6,9. Oke, selesai. Lanjut soal C. Tadi soal yang C itu adalah grafik ya. Jadi kurva sebelum dan setelah pajak. Ya, kita bikin dulu yang satunya sebelum pajak ya. QD-nya tadi 15 dikurang P. 15 dikurang P. Tipotnya, jadi kalau kurva tetap mencari tipot ya. Tipot misal Q sama dengan 0, maka QD sama dengan 15 dikurang P. 0, 15 dikurang P, sehingga P nya adalah di sini kan min 15 ya, min 15, ini min P, berarti P nya adalah 15. Kita habiskan min negatifnya, berarti titiknya adalah 0, P, titiknya adalah 0,15. Kemudian misalnya P sama dengan 0, maka QD 15 dikurang P. Q sama dengan 15 dikurang 0. Q adalah 15. Maka Q, P 15,0. Udah. Lanjut ke QS ya. Nah, karena ini sebelum pajak kita hanya pakai QS. Nanti kalau yang setelah pajak kita pakainya QST. QS-nya tadi berapa? Ya, 2P dikurang 6. Ya, tipotnya misal Q sama dengan 0, maka QS sama dengan 2P dikurang 6. Ini 0, 2P dikurang 6 ya. Min 2P sama dengan negatif 6, P negatif 6 negatif 2, P sama dengan 3. Maka titiknya adalah Q, P, titiknya 0,3. Sekarang P sama dengan 0, maka QS sama dengan 2P dikurang 6. Q sama dengan 2 dikali 0, negatif 6. Q sama dengan min 6. Berarti titiknya P min 6,0. Jadi kalau sebelum pajak tadi titik keseimbangannya keseimbangan ketika sebelum pajak adalah QE, PE nya berapa tadi di soal latihan kita? Ini ya, 8,7. Oh, ini maaf ya, ini 8,7. Maaf ibu, keliru ya. Ini adalah 8,7. Oke, yang kedua adalah setelah pajak. Ya, setelah pajak. Tadi yang di sini adalah sebelum pajak. Ya. Oke, semuanya titik-titik sebelum pajak. Sekarang setelah pajak. Nah, untuk setelah pajak, untuk titik QD
titik QD itu masih, maaf ya, untuk titik QD itu masih sama dengan titik ini. Jadi kita tidak perlu cari lagi. Ya, untuk titik QD tidak sama, berarti titiknya 0,15 dan 15,0. Berarti ini adalah 0,15 dan titiknya adalah 15,0. Oke, QD. Kalau untuk QST, nah QST tadi formula QST adalah ini ya, 12 ditambah 2P min 2 negatif 12 ditambah 2P. Ya, ini kita cari tipotnya. Tipot Q sama dengan 0, maka QST sama dengan min 12 ditambah 2P. Ya, ini 0 negatif 12 ditambah 2P. 12 sama dengan 2P, P nya sama dengan 12 per 2, P adalah 6 ya. Nah, berarti titiknya adalah Q, P 0,6. Kalau P sama dengan 0, maka QST sama dengan negatif 12 ditambah 2, PQ sama dengan negatif 12 ditambah 2 dikali 0. Q sama dengan negatif 12. Q, P berarti negatif 12,0. Oke, berapa titik keseimbangan ya? Titik keseimbangan setelah pajak ya, tadi di soal ini keseimbangan setelah pajak adalah 6,9 ya, berarti QE aksen, PE aksen sama dengan 6,9. Nah, titik-titik inilah yang akan kita buatkan kurva. Nih, titik ini ya, titik-titik yang sudah kita cari tipot-tipotnya itu kita buatkan dalam bentuk kurva. Oke, silakan dilihat kurvanya ya, perhatikan cara membentuknya. Kita ada angka-angka, boleh kita ringkas dulu ya. Kita bikin dulu di sini ringkasannya. Kalau QD tadi titiknya berapa? 0,15, kemudian 15,0. Kemudian QS berapa titiknya? QS di sini 0,3 negatif 6,0. Ya. 0,3 negatif, kita ringkas di sini 0,3, kemudian negatif 6,0. Kemudian QST ini ya 0,6, kemudian negatif 12,0. Oke, kemudian masing-masingnya di sini, masing-masingnya ke titik E nya tadi ada di titik ini ya, titik E di 8,7. Kalau ET nya setelah pajaknya tadi adalah 6,9 ya, yang ini 6,9. Nah, ini kita buatkan kurvanya ya. Kita bikin dulu garis. Mudah-mudahan bisa bagus ya kurva ibu ya. Oke, kita bikin garis. Ini kan titik Q ya, ini titik P. Q, titik P, maaf. Q, P, Q, P, Q, P. Q dan P. Coba titik Q ini 15, negatif 6 ya, kemudian ada negatif 12 ya, ada 8 dan 6. Oke ya, kita buat dulu
jaraknya per 2 aja ya. Untuk sumbu Q-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ya, 18, 20 Q 8, 6. Oke, ini ada negatif nanti ya. Oke, berarti di sini kita bikin min 2, min 4, min 6, negatif 8, negatif 10, negatif 12 karena ada 12 di sini, negatif 14. Nah, oke, yang P 15 ada 3, ada 6, 7, 9. Berarti kita pakai ini aja ya. 2 lagi ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. P dan Q. Ini kita bikin negatif 2. Oke, sekarang kita inputkan ya. QD dulu kita bikin. QD 0,15. 0 dengan 15. 15 berarti di sini ya. Ya. 15. Titik di sini 0, maaf. Oh, yang ini dulu maaf ya. 15,0 ya, 15,0. Kemudian ini titik ini P nya 15 di sini ya, 15, maaf salah. Maaf. Oke, ini ada titik ya, nih di titik, nanti kita garis. Oke, kemudian QS nya 0,3, 0,3, 0, 3 nya di sini ya, 3, 0,3. Kemudian negatif 6,0, negatif 6,0, negatif 6,0. Kita masukin ini dulu setelah itu. 8,7, 8, 7 nya di sini ya, 7 kita garis ini di sini. 8,7 ini adalah titik E ya. Coba kita sambungkan dulu. Coba pakai ini ya, kayak ini, sambungkan dulu. Ini bisa ya, nyambung ya. Kalian harus pakai penggaris. Ini tadi adalah QD berapa QD-nya ya? QD-nya adalah 15, P. 15 kurang P. Oke. Ini kita sambung lagi. Ya. Ini adalah QS-nya tadi adalah 2P dikurang 6. Ini adalah titik keseimbangan yang pertama. Oke, selesai ya. Yang ini selesai, dan selesai. Yang tinggal ini ya. QST 0,6 ya, 0,6 di sini ya. Oke, di sini ada titik 0,6. Kemudian ada titik negatif 12 di sini dengan 0. Oke, negatif 12,0. Oke, ini ada garis di sini, ada garis ini, kita gabung. Garis ini dan ini ya. Titik, Ibu maaf selalu ngomong garis ya, maaf. Titik. Ini kita tarik garis lurus. Sehingga ada titik perpotongan nanti
Nah, ada titik pepotongan lagi muncul di sini. Nah, titiknya berapa di sini? Titiknya 6 dan titiknya 9 ya. Ini adalah titik ET ya. ET ini juga boleh bikin E aksen titik kedua ya. Ini adalah QST. QST itu min 12 ditambah 2P. Oke, selesai untuk kurvanya ya, selesai untuk kurva. Nah, jadi pertama kita bikin kurva E dulu seperti biasa. Kemudian ada nanti kurva lagi, 2 garis yang tadi, yang ini, sehingga nanti kita tarik garis lurus akan berpotongan lagi di titik QD. Nah, nanti kalau kita belajar S subsidi, nanti subsidi di bawah posisinya ya. Nah, ini kita belajar dulu yang pajak. Oke, selesai untuk kurva. Lanjut ke D. Soal D, tentukan TK, tarif konsumen dan total konsumen ya. TK itu rumusnya PE aksen dikurang PE. TK sama dengan PE aksennya adalah 9 ya. Aksen ini ya. Nih 9 dikurang P biasa, PE ini kan PE ya. P nya 7. Oke, sama yang ini 7 ya. Berarti TK nya adalah 2. Kemudian bisa kita cari total konsumen. Total konsumen TK dikali QE aksen. TK nya tadi berapa? 2. QE aksennya berapa? 6 ya. Berarti hasilnya 12. Lanjut soal E. Menentukan TP dan tarif pajak produsen dan total pajak produsen. TP rumusnya dari ini tadi. TP adalah T dikurang TK. T dikurang TK. T itu tarifnya ya. Tarif pajak dari soal tadi, tarif pajaknya 3 dikurang TK. TK nya 2, berarti ini 1. Kemudian total pajak. Total pajak itu TP yang sudah kita cari dikali QE aksen. TP nya 1, QE aksennya ini. QE aksennya adalah 6, berarti TP nya berapa? TP nya adalah 6. Total pajaknya adalah 6. Kemudian soal yang terakhir yang G, total pajak ya. Total pajak sama dengan tarif dikali QE aksen. Ini nggak muat ya, langsung bikin sini. T sama dengan tarifnya 3 dikali QE aksennya adalah 6. Berarti T sama dengan 18. Oke, selesai untuk latihan soalnya. Terima kasih.